Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul muhtaramun hadirin jamaah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dewan guru, para asatidz yang hadir, alhamdulillah akan dijauhkan dari umur sehat afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khusus juga kepada KM Masjid Al-Ittihad dan segenap para jajarannya, mudah-mudahan juga sehat afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Hadirin semua yang hadir, mudah-mudahan diberikan istiqamah, dimudahkan semua hajatnya, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebentar tadi sudah baca tahlil doa, juga ingin saya menyampaikan satu petuah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhahu wa Allah, fa'malu fa innal amal yurfa' wa tawbah tadfa wa du'a yusma'. Beliau mengatakan, fa'malu, beramal solehlah terus menerus, jangan pernah putus. Pada amal yurfa', karena amal soleh itu akan mengangkat derajat seseorang. Artinya selama kita dalam kebaikan, siap nggak siap, mau nggak mau, Allah angkat derajat kita. Apalagi dalam menuntut ilmu. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan bicara untuk ilmu aja, kita diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Apalagi ilmu tersebut kita bisa amalkan, karena amal saleh itu wajib dilandasi dengan ilmu. Kita nggak bakalan bisa beramal baik yang wajib ataupun yang sunnah tanpa ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dalam mencari ilmu aja Allah mengangkat derajat seseorang, apalagi dia beramal. Makanya ilmu wal amal ini selalu bergandeng. Betul? Makanya beruntung kita ketika kita dimudahkan langkah hati kita duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, maka Allah akan mengangkat derajat kita tidak hanya di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah. Dan itulah yang kita rasakan. Berapa banyak orang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua, para aulia, sholihin, kita lihat. Karena sebab apa? Ilmu dan derajat ilmu itu kita sampai meninggal dunia. Artinya tingkatan derajat orang yang berilmu yang sebatas habis jabatannya, nggak sebatas meninggal hilang, nggak, sampai meninggal pun selalu diingat. Betul? Ya kan? Kalau kita bicara dunia ada masa waktunya. Atau punya jabatan, ya kan? Apapun jabatan tersebut, ketika hilang jabatan tersebut, hilang kehormatan kita. Betul? Oh dulu Pak RT, ya, hilang RT-nya, udah hilang jabatannya, udah hilang juga Pak RT. Kenapa? Karena masih urusan jangan jauh-jauh ketua DKM kan, walaupun bersandar dengan masjid, ya kan? Makanya ketua DKM nggak harus orang alim, yang penting dia bisa memanage itu masjid. Cuman hilang jabatan DKM, hilang udah ceritanya. Cuman kalau kita lihat ulama salihin, ketika Allah berikan dia ilmu, Allah angkat derajatnya terus abadi. Bahkan nih nanti kita haul di luar mana, haul di mana-mana, kebanyakan pasti orang saleh dan orang alim. Sepeninggal mereka pun memberikan manfaat dan keberkahannya nggak hilang ila yaumil qiyamah. Makanya kata Imam Ali terus jangan pernah putus beramal saleh, beramal ibadah, karena itu mengangkat derajat kita. Dan di dunia diangkat oleh Allah, di akhirat insyaallah. Amin ya Allah. Wa taubatu tanfa. Dan kalau sudah orang selalu beramal saleh, dia akan merasa dirinya rendah di hadapan Allah dan di hadapan siapapun. Dan selalu bertobat kepada Allah dengan perbanyak istighfar wa doa yusma', dan doa itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu. Ud'uni astajib lakum, tidak hanya didengar, bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka
inilah yang menjadikan keyakinan kita. Makanya ibadah kepada Allah terus jangan pernah putus sampai datang keyakinan bahwa semua kita hidup di dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Dan orang yang bisa meyakinkan hal tersebut asbab ada ilmu dalam dirinya. Kalau nggak ada ilmu, nggak bakalan bisa kita yakin sama Allah SWT. Pasti kita dihantui dengan rasa ketakutan, dihantui takut dalam keadaan miskin, dihantui dalam takut keadaan nggak punya duit, takut dan takut semua asbab hilangnya ilmu dalam diri kita. Sebab kenapa? Karena hilang terkikis keyakinan kita sama Allah Subhanahu. Ketika tertanam dalam ilmu Nabi kita Muhammad, maka mau nggak mau tertanam keyakinan kita sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan majlis-majlis yang seperti ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita istiqamah baik di subuhnya, ba'da maghrib sampai isya-nya atau di majlis-majlis yang memang tiap malam kita hadiri. Yakinkan itu menguatkan keimanan kita dengan kita menuntut ilmu, dan insya Allah orang yang di dalam menuntut ilmu janji Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu biha ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Kalau kita mau pengen masuk surga dimudahkan oleh Allah, jangan putus namanya menuntut ilmu. Orang yang di jalannya selalu dalam menuntut ilmu, maka dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Allah berikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, dan Allah dikirimkan kepada kita anak-anak yang saleh salehah, muti-mutiah, dan bisa terus menjalankan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.